Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Firmansyah. Di sini, saya akan melakukan virtual tour terhadap salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang mungkin kalian belum pernah mendengarnya. Namun, tempat ini memiliki potensi untuk bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata terbaik di Indonesia. Nama destinasinya adalah Bukit Serelo di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Penasaran seperti apa kelihatannya? Mari kita lihat. Jadi, kenapa menurut saya tempat ini sangat berpotensi sekali untuk dijadikan salah satu destinasi pariwisata? Karena tempat ini memiliki bentuk yang lain dan unik daripada biasanya. Biasanya sebuah bukit memiliki bentuk melengkung, bukit ini memiliki bentuk seperti jempol jika dilihat dari satu sisi. Dan jika dilihat dari sisi lain seperti berbentuk telunjuk. Nah, bukit ini memiliki ketinggian sekitar 900 meter dan di bawahnya terdapat sungai yang mengalir, yaitu Sungai Omatang. Sungai ini merupakan cabang dari Sungai Musi yang ada di Sumatera Selatan. Jarak dari Palembang ke sini berkisar antara 5-6 jam perjalanan darat. Pada awalnya, bukit ini menjadi salah satu tempat dengan populasi gajah Sumatera terbesar di Sumatera Selatan. Namun, karena petani membuka lahan baru untuk lahan kopi, lahan sawit, dan lahan karet, populasi gajah pun mulai berkurang. Pada destinasi wisata ini, terdapat dua suku besar yang tinggal di sini, yaitu suku Pasemah dan suku Lumatang. Suku Pasemah pada awalnya berasal dari Pagar Alam dan suku Lumatang berasal dari Kabupaten Lahat. Namun, dua suku tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan kecuali dari tempat asalnya. Masyarakat sosial di sini juga memiliki kebudayaan yang sangat luar biasa, tidak kalah juga dari berbagai daerah lain di Indonesia. Penasaran seperti apa? Saya akan membahasnya dalam 7 unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan yang pertama yang akan saya bahas yaitu unsur kebudayaan religi dan filsafat. Nah, sebenarnya tidak banyak catatan tentang religi ataupun filsafat di daerah ini. Namun, karena dulunya tempat ini merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, masih ada beberapa peninggalan Buddha, tapi tidak banyak peninggalan kerajaan Buddha ataupun peninggalan bercorak-corak agama Buddha lainnya di sini, karena kebanyakan peninggalannya terletak di Palembang dan sekitarnya. Peninggal Kerajaan Sriwijaya, masih ada satu lagi kerajaan bercorak Hindu Buddha yang masuk ke daerah ini, yaitu Kerajaan Majapahit. Namun, riwayat Kerajaan Majapahit tidak terlalu banyak digambarkan di daerah ini. Sepeninggal Kerajaan Majapahit, ada kerajaan Islam yang baru masuk, yaitu Kesultanan Palembang Darussalam. Setelah Kesultanan Islam ini masuk ke daerah ini, banyak masyarakat lokal yang mulai memeluk Islam, dan pertumbuhannya makin pesat sejak hari itu. Dan yang kedua adalah sistem sosial. Sama seperti di daerah lainnya, sistem sosial di sini mengandung sistem sosial patrilineal. Hal yang menarik dari sistem sosial di daerah ini adalah adanya satu desa yang berisi keluarga besar. Kenapa satu desa terdapat satu keluarga besar? Karena jika dirunut ke atas silsilahnya, ternyata desa ini memiliki satu kakek moyang yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke unsur ketiga, yaitu unsur seni rupa dan desain. Nah, kalian pasti udah tahu dong, Sumatera Selatan itu terkenal dengan kain songketnya. Tapi apa bedanya sih dengan songket dari Sumatera Barat? Songket Sumatera Barat memiliki motif yang beragam dan warna yang tidak terbatas pada warna merah dan emas saja. Sedangkan songket dari Sumatera Selatan hanya didominasi oleh warna merah dan emas dan hanya memiliki motif kembang atau bunga. Tapi selain kain songket, ada banyak loh sebenarnya kain dari Sumatera Selatan itu. Mau tahu apa aja? Lanjut. Yang pertama itu ada kain sewet tajung. Nah, sewet tajung ini hanya bisa dipakai sama laki-laki ya. Kain ini memiliki motif segitiga dan warna yang beragam-ragam dan biasanya berbahan dasar sutra. Untuk kain ini sebenarnya ada yang untuk perempuannya. Namanya itu kain tajung longsong. Yang kedua, ada kain sewet wangi. Sama seperti kain sewet tajung, bahan dasarnya menggunakan kain sutra. Namun, motif yang digunakan berbeda dari kain sewet tajung. Pada kain sewet pelangi juga menggunakan cat khusus sehingga tidak mudah luntur jika dicuci. Ada kain semage. Nah, kain semage ini digunakan dalam acara-acara tertentu saja, seperti pernikahan atau pembalut mayat. Nah, selanjutnya unsur kebudayaan yang kelima,
yaitu arsitektur. Kalian sadar gak sih di 10.000 yang lama itu ada rumah limas, bentuknya tuh kelihatannya gede ya, tapi pada awalnya rumah limas tuh hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya. Sebenarnya untuk kalangan orang berada, mereka juga memiliki rumah limas. Namun, mereka tidak memiliki rumah limas sebesar orang-orang yang berada. Pada awalnya, rumah limas dibangun menghadap arah timur dan arah barat. Sisi rumah yang menghadap ke arah timur dinamakan matahari do, atau kita kenal juga dengan matahari terbit. Filosofinya itu adalah tempat di mana kita memulai kehidupan. Sedangkan di sisi barat itu dinamakan matahari mati, atau kita namakan juga matahari tenggelam. Kenapa dinamakan demikian? Menurut filosofinya, itu melambangkan akhir dari kehidupan. Pada umumnya, rumah limas memiliki 5 tingkatan. Dari setiap tingkatan yang lainnya memiliki makna tersendiri. Tingkatan terendah pada rumah limas digunakan untuk menerima tamu. Sedangkan tingkatan tertinggi di rumah limas atau yang kita sebut dengan gajah hanya boleh diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat atau keturunan-keturunan ningrat. Ada satu hal dasar yang membedakan antara rumah limas milik orang terpandang dengan rumah limas milik orang sederhana, yaitu terletak pada ukirannya. Jika rumah limas tersebut memiliki ukiran guci, kulit kerang, ataupun naga, maka sudah bisa dipastikan bahwa rumah limas tersebut adalah rumah limas milik orang terpandang, karena ukiran-ukiran tersebut menandakan kemakmuran. Keempat, ada sedikit pertunjukan dan media. Nah, sebelum saya membahas materinya, silakan nonton video ini terlebih dahulu. Tarian yang ada dalam video tersebut dinamakan tari tangkai. Tarian ini digunakan sebagai tarian penyambut tamu. Tarian ini telah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Namun, pada Kerajaan Belanda tarian ini sempat dihapuskan karena hanya penari pria saja yang boleh menari. Pada tahun 1920, tarian ini kembali muncul dengan penari wanitanya. Pada tahun 1920, mereka akhirnya diizinkan kembali untuk menari. Mereka menggunakan tanggai dan sekapur siri sebagai properti menari mereka. Namun, pada masa penjajahan Jepang, pemerintah Jepang memutuskan untuk menghapus tari tanggai dan menggantinya dengan tarian baru yang dinamakan tarian Gending Sriwijaya. Pada masa kemunculan PKI, pencetus tarian Gending Sriwijaya ditangkap karena dinilai oleh pemerintah sebagai salah satu simpatisan PKI. Sejak saat itu, tarian Gending Sriwijaya dilarang ditampilkan. Namun, setelah hilangnya masa Soeharto, tarian ini mulai kembali dimunculkan. Alat musik yang digunakan sebagai pengiring dalam tarian ini adalah akordeon, biola, gong, dan gendang. Tapi kok bisa ya akordeon dan biola dimasukkan ke dalam instrumen tarian ini? Nah, konon katanya akordeon dan biola masuk ke daerah ini pada masa penjajahan Belanda. Akordeon dan biola awalnya hanya digunakan untuk pengiring tarian-tarian luar negeri, lalu diadaptasi oleh masyarakat sekitar untuk mengiringi tarian tradisional. Yang keenam, yaitu unsur budaya, bahasa, dan aksara. Bahasa asli dari suku Pasemah dan suku Lumatang merupakan bahasa turunan dari bahasa Palembang, yang merupakan bahasa turunan juga dari bahasa Melayu. Salah satu perbedaan dasar dari bahasa Palembang dan bahasa suku Pasemah dan suku Lumatang adalah penggunaan huruf vokal O dan E. Jika bahasa Palembang menggunakan huruf O, maka bahasa suku Pasemah dan suku Lumatang menggunakan huruf vokal E. Sedangkan untuk aksara dari suku Lumatang dan suku Pasemah memiliki aksara sendiri, yaitu aksara Ulu. Aksara Ulu ini merupakan turunan dari aksara Palawa dan aksara Kawi. Aksara ini memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan aksara Lontara di Sulawesi Selatan dan berbentuk seperti garis-garis patah. Terdapat 28 huruf konsonan dalam aksara ini. Kebudayaan yang terakhir adalah sistem teknologi. Sistem teknologi ini bisa kita jumpai pada rumah limas. Bagian bawah rumah limas ini ternyata memiliki banyak fungsi loh. Di antaranya kita bisa menaruh kayu-kayu gelondongan, bisa menaruh hasil bumi, dan juga kita bisa menaruh hasil hewan ternak kita. Namun pada saat ini bagian bawah rumah limas mulai jarang untuk dikosongkan. Sekarang
Bagian bawah rumah Limas kebanyakan dijadikan sebagai tempat membuka usaha, garasi, dan lain-lain agar membuat rumah Limas terlihat penuh. Oke, kesimpulannya, mungkin kita belum tahu banyak tentang daerah-daerah di Indonesia. Masih banyak potensi-potensi destinasi pariwisata yang dapat kita kembangkan jika kita mau mencarinya dan mau merawatnya dengan setulus hati. Mungkin itu be yang baca aku nggak tahu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa. And all my friends, they tell me they see your flag.